Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadulur Kang HPS, pada hari ini kita belajar salah satu hukum tajwid yaitu gunnah. Apa itu gunnah? Gunnah adalah setiap huruf nun atau mim yang bertasdid maka dibacanya dengung. Ya. Contohnya adalah inna. Nah itu. Jadi ketika in itu dibacanya panjang 4 harakat. Kemudian summa innama falamma walakinna inna. Nah, kesalahannya adalah biasanya nanya itu panjang atau ngerem ya. Kalau panjang itu salah karena bukan panjang. Jadi yang panjangnya itu 4 harakat yaitu inna. Tapi bukan juga inna. Nah itu ngerem ya, seperti ada huruf hamzah setelah huruf nun. Summa innama. Nah itu kalau di sini maknya itu karena mad tabi'i jadi panjang 2 harakat. Innya itu 4 harakat. Innama falamma walakinna. Pemirsa yang budiman, jadi paham dulu maksudnya ya, hukumnya sekali lagi. Ketika kita menemukan huruf nun bertasdid atau mim bertasdid di dalam Quran maka dibacanya dengung 4 harakat. Sekali lagi, setiap huruf nun atau mim yang bertasdid dalam ilmu tajwid namanya gunnah. Contohnya inna, summa, innama, falamma, walakinna. Terus diulang-ulang, lalu langkah berikutnya adalah menerapkan teori itu di dalam Al-Quran. Silahkan pemirsa buka Al-Qurannya surat Al-Baqarah dari awal. Nah kita akan menemukan gunnah itu dalam beberapa ayat. Kita lihat, mari surat Al-Baqarah ayat 6 akan ditemukan inna, artinya sesungguhnya. Jadi sekalian kita belajar bahasa Arab atau kosakata Al-Quran. Kemudian Al-Baqarah ayat 8, silakan. An-nas. Nah, ini manusia. Jadi titik di situ nun bertasdid. Kemudian di dalam Al-Baqarah ayat 10. Ya, silahkan ya cari ayat 10 pemirsa ya. Ketika kita menemukan ayat 10 maka di situ menemukan gunnah. Qulubihim maradun. Jadi qulubihim maradun, lo-nya panjang juga, martabi'i ya. Qulubihim maradun. Jadi bihim maradun. Ini perkata ya, bukan ini. Dibacanya hanya yang terkait dengan
Gunnah, nun bertasydid atau mim bertasydid. Maradun itu penyakit artinya. Kemudian kita cari di dalam surat Al-Baqarah ayat 12. Innahum artinya sesungguhnya mereka. Kita temukan juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 14. Amanna artinya kamu telah beriman. Lalu buka lagi, lihat lagi Al-Baqarah ayat 17 ya. Falamma nah artinya maka setelah. Kemudian kita temukan di dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 18. Summum artinya tuli. Kita temukan juga berikutnya adalah surat Al-Baqarah ayat 23, maka akan ditemukan mimma. Nah, artinya dari apa yang. Kemudian kita lihat surat Al-Baqarah ayat 25. Anna artinya yang sesungguhnya. Kemudian kita temukan pula di dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Di situ terdapat summa nah, di situ artinya kemudian. Lalu kita temukan juga di dalam Al-Baqarah ayat 29, silahkan cari ya. Lakum artinya bagi kalian apa saja. Lakum bagi kalian, maknanya di sini apa saja yang. Kemudian kita temukan juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Summa artinya kemudian. Jadi pemirsa, di dalam belajar tajwid itu teorinya harus kita pahami ya. Dalam hal ini kembali lagi gunnah itu dengung ya, dengung, suaranya ada di hidung. Terus setelah kita pahami teorinya, baru kita langsung ke dalam Al-Quran. Tadi sudah disebutkan ada di ayat 2 dan seterusnya sampai ayat 31 surat Al-Baqarah. Nah, terus sampai tidak usah secara otomatis ya, di bawah sadar, automatically. Jadi tidak lagi berpikir, sehingga setiap hukum gunnah itu sampai kepada otomatis ya, terus saja berlatih. Nah, sebelum sempurna pemahaman dan penggunaannya, jangan mempelajari dulu hukum tajwid yang berikutnya. Terus bila perlu surat Al-Baqarah satu surat itu aja direkam ya, kemudian direkam lalu kita dengarkan mana masih adakah kesalahan di dalam mengamalkan hukum tajwid, dalam hal ini gunnah. Oke pemirsa ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.